Indah Hasana, kemudian tentang OSS RBA. Apa sih OSS RBA? Nanti akan disampaikan oleh Bapak Agung Tristadi dan juga bagaimana sih cara melaporkan NIB nanti bersama Bapak Tri Rohmadi. Nah, untuk kelancaran acara kita kali ini, marilah kita buka dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berkati kami. Berdoa selesai. Semoga dengan lantunan doa, acara kita akan bisa berjalan dengan lebih lancar. Nah, untuk yang pertama tentang Transfumi, jadi saya persilahkan kepada Ibu Nurul Indah Hasanah. Kepada Mbak Indah, sudah dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih Mas Asfa yang sudah memberikan waktunya untuk saya. Nanti kita berdiskusi dan memaparkan tentang apa itu Transfumi gitu ya. Sebelumnya saya akan share dulu. Sudahkah? Sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah ya? Baik, saya lanjutkan ya. Jadi banyak teman-teman itu juga pada bingung, apa toh Transfumi itu? Saya apa hubungannya dengan Trans TV gitu. Nah, Transfumi ini adalah transformasi formal usaha mikro. Ya, jadi di sini materinya tentang bimbingan teknis bagi usaha mikro. Nah, tentang apa itu semua? Jadi ada banyak pertanyaan dari teman-teman para pengusaha mikro kecil. Apa sih manfaatnya kalau misalnya gabung dengan program Transfumi gitu kan? Nah, soalnya apa? Kalau misalkan kita mengajak teman-teman untuk bergabung, tentunya pasti akan ada sebuah sisi positif ya. Nah, tapi kan banyak orang yang tidak paham apa gitu manfaatnya. Nah, ini manfaatnya itu yang pertama adalah kita akan memperoleh semua informasi lengkap dan yang terkini, terupdate tentang perlindungan, kemudahan usaha, tentang NIB ya. Banyak orang juga masih belum ngerti juga apa itu NIB, nomor induk berusaha ya. Dan juga ada tentang sertifikasi halal, juga tentang SNI, sertifikasi standar nasional Indonesia. Itu yang pertama ya. Dan karena mengapa ini sangat penting sekali? Karena pemerintah itu sekarang mensyaratkan semua para pelaku usaha mikro kecil wajib memiliki NIB. Itu udah mutlak itu. Semua pelaku usaha wajib memiliki NIB. Dan ini bisa difasilitasi serta dibimbing oleh para garda Transfumi ya. Dan akan ada bimbingan teknis, kemudian ada konsultasi, ada pelatihan online, serta banyak sekali bantuan-bantuan pemerintah lainnya yang diselenggarakan dari berbagai pihak ya, bukan hanya dari Kementerian Koperasi, tapi dari link-link kementerian juga. Nah, fasilitas gratis untuk perkembangan usaha mikro itu sendiri itu adalah mentoring bisnis digital. Jadi kalau kita masuk menjadi membernya Mikro Mentor, maka kita bisa mendapatkan mentoring bisnis digital dengan seluruh mentor bisnis yang ada di Indonesia. Jadi itu nggak perlu tatap muka, semuanya by online ya, dan bisa diakses kapanpun kita bisa gitu. Dan kalau misalnya kita ingin melakukan pelatihan, pelatihannya pun bisa memilih mau apa gitu. Banyak pilihannya, tinggal memilih saja. Nah, gitu ya. Serta ada pelatihan pengembangan bisnis serta pelatihan keamanan cyber. Nah, mengapa ini penting sekali pelatihan keamanan cyber?
memang sangat penting karena dunia sekarang serba digital. Banyak sekali para penipu-penipu digital ya, apalagi dengan banyaknya pinjol-pinjol. Saya sendiri menjadi pernah jadi sasaran kejahatan cyber gitu. Makanya perlu sekali semua para pelaku usaha saat ini memiliki pengetahuan tentang keamanan cyber. Nah, terdata secara lengkap, yang ketiga nih ya, terdata secara lengkap memperoleh peluang. Peluang apa itu? Diprioritaskan dalam mengakses program sertifikasi produk. Sertifikasi produk apa? Sertifikasi produk SNI dan halal. Nah, jadi kalau sudah memiliki NIB, sudah terdata di Kementerian Koperasi dan UMKM, maka akan diprioritaskan dalam mengakses program sertifikasi kedua sertifikasi ini, gitu ya. Sertifikasi SNI dan sertifikasi halal. Kemudian mendapatkan akses eksklusif program pendampingan lanjutan, gitu. Dari Kementerian Koperasi, UKM dan Mercy Corp Mikro Mentor. Nah, itu apa gitu? Banyak ya, banyak sekali. Seperti tahun ini itu ada program BIP. BIP itu syarat adalah memiliki NIB gitu. Jadi kalau belum memiliki NIB tidak akan bisa mengakses bantuan insentif pemerintah. Nah, padahal yang namanya BIP ini benar-benar free ya. Jadi kita bikin proposal, kemudian nanti bakal diseleksi, dan ini kalau untuk pelaku UMKM yang belum memiliki badan hukum akan mendapatkan hibah dana untuk kemajuan usaha kita senilai 20 juta. Dan jika memiliki badan hukum, contohnya punya CV atau punya PT ataupun punya koperasi, maka bisa mendapatkan dana hibah sebesar 200 juta. Itu program-program akses eksklusif ya, program pendampingan lanjutan, bantuan-bantuan dari pemerintah. Itu contohnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh fasilitas. Nah, kemudian ada 3 syarat utama untuk bergabung dalam program Transbumi ini bagi usaha mikro. Yang pertama adalah pelaku usaha dengan modal usaha paling banyak 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan. Ya tentunya banyak sekali ya para pelaku usaha, kalau sekarang range-nya aja di bawah 1 miliar kan banyak banget, hampir semua para pengusaha ya. Itu bisa gitu, bisa menjadi sasaran kita untuk bisa kita bantu mereka mendapatkan NIB. Kemudian yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 2 miliar. Nah, ini pun syaratnya juga mudah karena paling banyak rata-rata kan per tahun mungkin sekitar antara 300, 500 gitu ya. Itu yang paling banyak itu sekitar itu. Kalau kita mencari UMKM yang penjualannya di atas 1 miliar itu jarang. Gitu. Nah, tapi ada, jarang tapi ada. Dan rata-rata kalau misalnya ditanya berapa sih omset, kadang malu-malu gitu ya, nggak mau nyebutin. Yang udah besar pun kita tanya, misalnya nih karyawannya aja udah sekitar 30 sampai 50. Kita tanya omsetnya berapa, terkadang nggak mau nyebutin gitu. Karena memang untuk bertanya tentang omset itu riskan banget ya. Orang khawatir dengan pajak, jadi nggak mau menyampaikan. Jadi kira-kira aja. Yang pasti belum memiliki NIB ya, itu sasaran kita. Teman-teman yang belum memiliki NIB, kita fasilitasi untuk mendapatkan NIB. Kemudian yang berikutnya adalah tahapan untuk bergabung dalam program Transbumi ini. Tahapan yang pertama adalah ini, daftar program Transbumi di Micro Mentor Indonesia. Nah, caranya gimana? Nah, ini www.micromentor.org.
Jadi di Google kita ketik www.mikromentor.org. Di situ nanti pilih bahasa Indonesia, kemudian pilih masuk, terus nanti kita ngisi di situ ya. Ngisi data seperti ini. Nah, lanjutkan ngisi seperti ini gitu. Nah, pokoknya sampai habis diisi. Kemudian langkah berikutnya adalah seperti ini gitu ya. Jadi pada HP kita akan muncul seperti ini ketika kita memang sudah mengisi semuanya. Nah, kita tinggal klik Transfumi yang ini, yang kedua ya. Klik Transfumi. Kemudian akan muncul seperti ini, kita scroll ke bawah saja, terus nanti akan muncul seperti ini kan ya. Kita daftarkan usaha gitu. Kita daftarkan usaha yaitu pendaftaran NIP OSS. Nah, kita klik dia daftar usaha ini kita klik. Sudah itu baru setelah mendapatkan NIB kemudian baru dilaporkan NIB-nya, begitu. Nah, secara teknis nanti bagaimana cara pembuatan NIB serta bagaimana cara melaporkan NIB itu akan dibantu oleh Bapak Tri ya. Nanti pada sesi ketiga. Nah, sudah selesai seperti ini. Nah, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Asfa. Terima kasih atas perhatian semuanya. Baik, terima kasih Mbak Indah sudah menyampaikan tentang apa sih itu Transfumi. Oke, jadi silakan di chat via chat ya. Jadi teman-teman sudah punya akun Mikromentor belum ya? Yang sudah silahkan, yang belum juga silahkan. Jadi biar kita bisa itu. Jadi nanti kan lebih mudah kan ketika sudah masuk Mikromentor. Nah, silakan teman-teman yang belum aja sih atau yang sudah aja. Saya jadi bingung. Oke, yang belum aja, yang belum punya akun Mikromentor silahkan chat di itu ya. Nanti kita bantu bagaimana sih biar bisa masuk ke Mikromentor. Oke, sudah ada yang belum punya. Oke, jadi yang belum punya ada Ibu Darmini, Ibu Yuniati. Oke, Ibu Darmini, Ibu Yuniati, Ibu Roshida, Ibu Yuliana. Oke, jadi nanti mungkin diawali dengan praktik ya, dengan masuk ke akun Mikromentor. Jadi buat masuk ke akun Mikromentor nanti biar sekalian Agung ya. Jadi karena nanti ini bisa berkelanjutan antara akun Mikromentor sama buat masuk ke OSS. Ada Pak Andri, ada oke. Baik, ada Pak Andri, ada Mikromentor. Oke, ada pertanyaan Mikromentor apakah harus pakai laptop? Bisa pakai smartphone. Oke, Pak Agam ada yang sudah punya. Oke, kalau sudah punya nanti kita nanti di sesi akhir nanti Mas Tri akan menyampaikan tentang bagaimana sih kita mengoptimalkan Mikromentor juga. Jadi pelaporan dan juga optimalisasi. Oke, baik untuk waktu yang kedua silahkan Bapak Agung mungkin sambil diawali dengan Mikromentor dulu Pak Agung. Jadi nanti kalau kita praktik langsung masuk. Silahkan Pak Agung Krisnadi, waktu dan tempat kami silahkan. Baik, selamat pagi semuanya. Ini nanti saya akan bagikan tentang OSS dan mungkin saya sudah ada video tutorial nanti saya putarkan sebentar tentang bagaimana masuk ke Mikromentor dan mendaftar NIB-nya.
Bentar, ini ketutupan. Baik, Pak. Kurang besar sedikit, Pak Agung. Ini apa? Saya mau mainkan ini kok nggak ketutup. Oh ya sudah. Enable editing baru di pop up. Panduan usaha mikro dan kecil tentang online single submission atau OSS berbasis risiko. OSS adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS. Nah, ini OSS ini bisa diakses melalui halaman https oss.go.id bagi pelaku usaha, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, administrator, KEK, dan KPBPB. Ini daftar istilahnya. AHU adalah administrasi hukum umum. Ini biasanya untuk lembaga ya seperti koperasi dan sebagainya. Kemudian kalau AMDAL itu analisis mengenai dampak API, angka pengenal importir. Karena nanti dengan NIB itu sudah bisa untuk memiliki API ini. Kemudian BPJS, ada BUJKA, ada KAPSA. KAPSA itu yang tulisan atau simbol yang nanti kita isikan ketika kita mau masuk atau mau login di OSS. Kemudian ada CV, ada Dijen, ada Kemenkumham, dan KEK. Nah, ini yang penting adalah KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Jadi nanti usaha Bapak Ibu itu harus disesuaikan dengan KBLI. Karena ada banyak macamnya ya KBLI. Nanti Bapak Ibu kalau mau mendapatkan NIB harus mengisi atau memilih KBLI yang sudah ada. Kemudian ini ada NIB, nomor induk berusaha, NIK itu nomor induk pendudukan, dan NPWP nomor pokok wajib pajak. Nah, kemudian nanti di akhir pengisian OSS, Bapak Ibu nanti harus menandatangani atau menyetujui beberapa kesanggupan seperti PKPLH, pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian ada penanaman modal dalam negeri, kemudian termasuk SPPL, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, kemudian ada sertifikat standar nanti kalau untuk industri, ada UKL, UPL, upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan upaya pemantauan lingkungan hidup, dan sebagainya. Nah, di sini kategori pelaku usahanya, di OSS itu dibagi dua, ada UMK, usaha mikro kecil, dan non-UMK atau non-usaha mikro kecil. Kita akan bahas tentang usaha mikro kecil, itu terdiri dari dibagi dua juga, itu usaha orang perseorangan dan badan usaha. Seperti tadi sudah dijelaskan kriteria usaha mikro kecil dengan aset di bawah 1M dan omsetnya kalau kecil itu masih setahun di bawah 5 miliar. Nah, badan usaha ini bisa yang dimasukkan mikro kecil itu bisa persyarikatan atau persekutuan, ini CV, yayasan, PT, badan hukum, dan persekutuan yang lain termasuk koperasi.
Untuk non UMK kita tidak bahas karena di sini hanya untuk usaha mikro dan kecil. Ini kriterianya usaha mikro. Kalau dulu itu maksimal 50 juta, sekarang maksimal 1 miliar. Mohon maaf, Pak Agung, paparannya belum itu, Ya. belum kayak spotlight gitu loh. Mungkin Gimana? diklik paparannya belum bergerak, kurang spotlight-nya. Gambarnya belum jelas ya, Pak? Belum bergerak, iya, belum masih yang kecil itu loh, belum semuanya. Yang paparannya. Mungkin kurang klik satu lagi buat itunya, Oh, Pak. iya, coba. Biar peserta. Nah, belum, sorry. Sebentar. Ya, biar kita juga lebih memahami lebih jelas lagi. Mungkin videonya Pak Agung nah ini sekarang udah udah keren, sip, tingkat resiko. Siap, boleh lanjut Pak. Yeah. Nah, kemudian di OSS kali ini perizinan berusaha itu berbasis risiko. Ini berdasarkan tingkat risiko usaha yang dipakai dasar untuk menentukan jenis perizinan berusaha. Nah, untuk itu dibagi sesuai dengan KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Sampai dengan tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha. Nanti kita akan coba Bu, Bapak Ibu, karena kalau penjelasan gini mungkin agak ngerambiang gitu, jadi mungkin kalau praktek akan lebih gampang malahan. Nah, ini tingkat resikonya. Kalau tingkat resiko rendah itu cukup dengan NIB, kemudian kalau menengah itu selain NIB harus ada sertifikat standar berupa pernyataan mandiri. Kemudian kalau risiko menengah atau tinggi itu selain NIB ada dan pernyataan mandiri, ini harus diverifikasi oleh kementerian atau pemerintahan daerah. Kemudian kalau risikonya tinggi itu izin selain NIB juga harus disetujui oleh kementerian atau pemerintah daerah. Kemudian harus ada sertifikat standar jika dibutuhkan. Nah, ini 12 langkah untuk mengurus perizinan. Pastikan Anda memiliki hak akses. Nah, bagaimana memiliki hak akses akan saya jelaskan di berikutnya. Kemudian kunjungi website atau halaman oss.go.id. Nah, ini sebetulnya kalau baru belum punya akses, pilihnya itu daftar bukan masuk. Ini kalau sudah punya akses ini. Kemudian kalau sudah punya akses, pilih masuk, kemudian masukkan username dan password beserta CAPTCHA. CAPTCHA itu yang simbol atau huruf yang harus kita masukkan yang tertera di web tersebut. Kemudian klik menu perizinan berusaha, lalu permohonan baru. Setelah mengklik permohonan baru, lengkapi data pelaku usaha. Jadi data pelaku usaha ini bisa perseorangan atau badan usaha. Setelah melengkapi data pelaku usaha, lengkapi data usahanya. Kemudian lengkapi data produk atau jasa dan detail usaha. Nomor 8, periksa daftar kegiatan usaha dan klik tombol proses perizinan berusaha. Nomor 9, periksa dan lengkapi dokumen persetujuan, jadi yang tadi tentang lingkungan dan sebagainya. Ini tinggal diklik-klik dicentang.
Nah, nomor 10 ini centang pernyataan mandiri seperti tadi yang dijelaskan. Nomor 11, periksa draft NIB-nya. Kalau sudah sesuai, kemudian terbitkan perizinan berusaha. Nah, setelah diklik tombol tersebut, segera diproses dan akan diterbitkan nomor induk berusaha. Ini gambarnya, akses berupa username dan password. Ini tampilan halaman oss.go.id yang versi terbaru. Nah, ini kalau kita mau masuk, ini ada mengisi nama pengguna, kata sandi. Nah, ini batu bara ini yang disebut CAPTCHA tadi, kita harus isikan. Ini tulisannya bisa ganti-ganti. Nanti kita sesuaikan saja. Nah, setelah masuk, kita klik permohonan baru. Kemudian diisi data pelaku usaha di sini. Ini sebetulnya biasanya sudah masuk ketika kita meminta hak akses. Ini kalau untuk badan usaha, jadi PT, CV, yayasan, dan sebagainya, ini yang dibutuhkan nama badan usaha, jenis badan usaha, status badan hukum, status penanaman modal, ini tadi yang disebut tentang AHU tadi. Kemudian diisi modal usahanya. Ini untuk badan usaha, dasar pembentukan badan usahanya diisi di sini. Kalau sudah lengkap, klik simpan dan klik selanjutnya untuk melanjutkan prosesnya. Nah, ini pemilihan bidang usaha itu sesuai dengan 5 digit di KBLI, termasuk ruang lingkup kegiatannya. Ini untuk perorangan ya, untuk data usahanya. Ini kita bisa menambahkan produk atau jasa dari usaha kita. Ini jenisnya, kemudian kapasitasnya per tahun berapa. Ini aktivitas yang lain, impor untuk kalau ada impornya. Nah, setelah selesai proses, kita klik tombol hijau ini, proses perizinan berusaha. Nanti akan ada proses perizinan, ini untuk lingkungan ya, bukan untuk mikro, ini untuk perusahaan. Nah, ini terakhir nanti kita harus mencentang pernyataan mandiri. Pernyataan mandirinya itu ada banyak, kita centang di kotak ini, kita centang semua. Nah, nanti bisa kita print isinya itu apa. Nah, kalau sudah dicentang, kita bisa klik tombol hijau di sini untuk menerbitkan NIB. Kalau sudah terbit, Anda bisa cetak NIB-nya. Jadi nanti bisa di-print buat dokumen bahwa kita sudah punya legalitas usaha berupa NIB. Baik, begitu untuk tentang OSS. Saya akan mulai lagi bagaimana
mengakses untuk hak aksesnya atau untuk mendapatkan hak aksesnya. Kurang satu kali klik lagi, Pak Agung. Ya, kurang ini ya. Klik satu lagi aja sih. Buat apa namanya? Optimize-nya aja. Ini sudah, Pak? Kurang. Ini masih apa? Masih gabungan. Belum fokus. Oh, iya, sudah. Ini sudah, ya? Oke. Baik, panduan untuk pendaftaran hak akses usaha mikro dan kecil melalui OSS berbasis risiko. Ini tampilannya di laptop atau di HP seperti ini halamannya. Ini OSS tadi sudah dijelaskan lewat oss.go.id. Ini istilahnya seperti tadi. Ini pembagian UMKM-nya. Nah, ini 7 langkah mudah mendapatkan NIB ya. Kunjungi https://oss.go.id, pilih daftar, kemudian ketiga pilih skala usaha Anda, UMK dan non-UMK. Kemudian lengkapi data Anda dan klik tombol daftar. Kemudian cek email Anda dan klik tombol aktivasi. Kemudian cek email Anda untuk mengetahui username dan password. Yang ketujuh, akses Anda siap digunakan untuk masuk ke sistem OSS. Ini masuk sebagainya. Kunjungi. Nah, klik daftar di sini, di laman paling atas. Nah, ini nanti akan tampil seperti ini. Ini ada 2, yang kiri itu usaha mikro dan kecil atau UMK, yang kanan non-UMK. Nah, untuk Bapak Ibu pilih yang kiri, usaha mikro kecil atau UMK. Nanti akan ada form yang harus Anda isi untuk menjelaskan ini jenis pelaku usahanya. Ini ada 2, orang perseorangan atau badan usaha. Jika orang perseorangan, maka nanti Bapak Ibu harus mengisikan nomor induk kependudukan dan data data pribadi dari pengusahanya. Jadi NIK, tanggal lahir, dan alamat email. Ini jangan sampai keliru emailnya. Kemudian nomor telepon selulernya atau nomor HP. Nah, setelah itu centang kotak kecil ini pernyataan. Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar, serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut. Nanti kotak yang batal ini akan jadi gelap, ganti yang sebelah kanannya itu daftar jadi berwarna merah, klik daftar. Nah, nanti akan ada form lagi untuk skala usaha Anda. Oh, ini untuk badan usaha ya. Kalau untuk badan usaha Anda tadi kan perseorangan, jadi saya ulangi, ini untuk usaha perseorangan.
Nah, kalau usaha mikro berupa badan usaha seperti PT, CV, firma, atau yayasan dan sebagainya, koperasi, Anda pilih tadi persorangan, sekarang badan usaha. Ini dimasukkan jenis badan usahanya, bisa PT dan sebagainya. Ini ada data perusahaan, nama perusahaan, NPWP perusahaan, nomor SK pengesahan, ini yang AHU tadi, kemudian alamat email, dan dimasukkan data salah satu direksi atau pengurus. Ini berupa NIK, tanggal lahir dan jabatan, kemudian nomor teleponnya. Ini masih sama. Nah, setelah diaktifasi, Anda akan mendapatkan email dengan datanya, username dan passwordnya. Ini namanya hak akses. Jadi Anda sudah bisa mendapatkan hak akses untuk OSS-nya. Nanti tinggal digunakan untuk masuk ke sistem atau masuk ke laman OSS. Demikian, mungkin saya tawarkan Bapak Ibu mau praktek dulu untuk mendapatkan hak akses, atau saya putarkan lagi videonya untuk step by step-nya. Monggo. Agung, ini Yeah. ada pertanyaan di kolom chat. Yeah. Jadi bagaimana sih cara merubah nama merek yang terdaftar pada NIB dan IUMK? Jika itu yang pertama, terus yang kedua, jika kita punya usaha yang berbeda-beda seperti kuliner dan pria, IUMK-nya berarti lebih dari satu ya Pak? Gitu. Ya, kalau punya usaha yang berbeda itu izinnya berbeda, cuman nomor induknya sama NIB-nya. Tapi nanti setiap usaha itu ada izinnya, bisa kita cetak, tapi sebetulnya nomornya itu tetap sama dengan NIB kita. Nah, untuk merubah merek, sebentar saya ke webnya. Berarti kita langsung ke record aja Pak, kan sambil itu ada pertanyaan. Gimana? Biar langsung ke record aja, biar apa? Video kan bisa sambil menjawab pertanyaan kan itu kelihatannya. Iya, jadi untuk menjawab pertanyaan merubah tadi ada sebetulnya next step ya, tapi kalau mau dijawab sekarang atau nanti monggo, tapi ini kan kita stepnya baru mendapatkan hak akses dulu, bagaimana mendapatkan hak akses bagi yang belum punya NIB. Nah, monggo mau dipraktekkan untuk mendapatkan hak akses dulu atau dilanjutkan dengan penjelasan berikutnya. Monggo. Oke, silakan teman-teman, boleh via chat lanjut atau gimana? Biar kita demokratis. Oke, lanjut. Lanjut, ada yang lanjut ke praktek kok. Berarti lanjut ya. Lanjut boleh, nanti kita lanjutkan, nanti baru praktek ngoten nggih. Boleh, lanjut dulu Bapak. Nggih. Ini untuk videonya mau yang dari apa? Daftar mikromentor atau langsung OSS saja, Mas? Dari daftar mikromentor biar lebih apa sekalian praktiknya itu Pak. Oh, nggih. Kan Pak Agung kelihatannya punya kan di YouTube. Nggih. Yang itu aja karena itu kan dengan persepsi apa benar-benar Pelatihan saya kali ini saya akan membuat tutorial belum tampil Pak. Bagaimana cara mendaftarkan legalitas usaha Anda seperti NIB itu ke OSS melalui garda transfer. Ada M
info nanti bisa dilakukan melalui platform mikrometer. Untuk itu tutorialnya juga saya gabung dengan tutorial bagaimana mendaftar atau register di platform mikrometer dan bagaimana Anda bisa mendaftarkan usaha Anda ke OSS melalui platform mikrometer dan bagaimana pelaporannya. Supaya lebih singkat, kita simak saja video tutorialnya. Selamat datang di platform Micromentor Indonesia. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk bergabung sebagai wirausaha di platform Micromentor Indonesia. Ini adalah tampilan homepage dari Micromentor Indonesia. Sebelum semuanya bergabung, pastikan di bagian bahasa sudah terpilih bahasa Indonesia. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu dengan mengklik kotak berwarna biru ini yang tertulis temukan mentor. Ini adalah tanda bahwa kita bergabung sebagai wirausaha. Nah, saat teman-teman masuk, di sini bisa dilihat kita diberikan kotak ucapan selamat datang dan sebuah arahan bagaimana caranya untuk berpartisipasi di dalam Micromentor. Silakan nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut. Saya akan klik lanjutkan. Nah, kami ingin menganjurkan teman-teman semua untuk bergabung dengan menggunakan alamat email. Sebenarnya tidak masalah jika teman-teman ingin menggunakan akun sosial, tetapi biasanya kendala teknisnya kedepannya akan lebih banyak. Jadi kami sarankan rekan-rekan untuk menggunakan alamat email. Jadi saya akan mengisi nama depan, nama belakang, alamat email, dan juga ke atasan. Jika sudah, teman-teman di sini akan aturan main yang ada di dalam platform Micromentor. Silakan teman-teman baca dan pahami. Jika sudah, tinggal memberikan persetujuan. Itu kita klik lanjutkan. Nah, jika sudah, rekan-rekan akan diarahkan ke halaman ini. Di sini, rekan-rekan bisa melihat bahwa ini adalah progress bar dari proses pendaftaran rekan-rekan semua. Di sini kita baru sampai ke halaman 3 dari 9, berarti masih ada 6 proses lagi yang akan kita lakukan selama proses registrasi. Selanjutnya, kita akan memilih foto profil. Saya akan memilih foto random. Selanjutnya yaitu negara. Seluruh pertanyaan atau kolom formulir yang terdapat tanda bintang berwarna merah, artinya kolom tersebut wajib untuk diisi. Sekali lagi saya tekankan, semua yang berwarna merah, bertanda bintang merah wajib diisi, jadi pastikan kita tidak melewatkan pertanyaan tersebut. Saya di sini memilih negara Indonesia, provinsinya saya pilih DKI Jakarta, kota, nomor telepon silakan diisi. Nomor telepon ini tidak akan muncul ke publik, rekan-rekan. Jadi ini hanya untuk database rekan-rekan saja, tapi tidak untuk dimunculkan di profil publik. Nah, selanjutnya itu tentang usaha. Silakan rekan-rekan memilih 4 poin yang ada di dalam form ini yang kira-kira paling sesuai dengan kondisi usaha rekan-rekan. Sini saya coba pilih yang ini.
Eh, Kelihatannya suaranya hilang ini Pak Agung. Jadi intinya kalau buat masuk ke mikromentor, kita akan sampai ke 14 tahap. Jadi 14 tahap itu nanti ada beberapa tahapan, jadi kita tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi ketika sudah mendaftarkan, nanti baru kita klik next next. Jadi salah satu pertanyaannya sebagaimana terlampir di layar. Jadi apa kegiatan yang dilakukan untuk memulai usaha. Nanti dipilih apakah kita yakin, tidak yakin, atau yang lainnya. Demikian sampai ke 9. Jadi 9 tahapan. Ini suaranya kelihatannya hilang ini. Saya cuma membantu translate aja. Gue lanjut. Oh, nggih. Monggo. Oh, suaranya udah mau ada lagi, Pak. Hilang lagi. Jadi dia menjawab sampai pertanyaan ya. Nah, itu sampai langkah 9 di 9. Registrasi yaitu menjelaskan sebenarnya bantuan apa yang kita perlukan dari sebuah hubungan mentor ini. Nah, di sini silakan teman-teman memilih kira-kira bidang keahlian apa saja yang menjadi prioritas kebutuhan rekan-rekan. Nah, di sini saya pilih manajemen, strategi bisnis, manajemen proyek, dan juga keseimbangan kehidupan kerja. Nah, ini adalah deskripsi singkat mengenai usaha Anda untuk dilihat oleh mentor. Silakan diisi. Jangan lewatkan untuk juga mengisi bahasa menjadi bahasa Indonesia, karena ini akan membantu teman-teman.
Oke ya, sebentar ya, suaranya Pak Agung katanya hilang. Ini tampilan di apa, Zoom-nya. Pak Agung suaranya masih apa, tidak kedengaran, mungkin dibantu dengan speak Pak Agung. Tadi udah dapat aksesnya. Kemudian kita coba untuk masuk dengan username yang kita dapat dari email tadi dan ngisi CAPTCHA. CAPTCHA-nya ini berubah-ubah ya Bapak Ibu, sesuai tampilan waktu masuk. Oke, kita sudah masuk di beranda. Kita pilih perizinan berusaha, dan kalau belum punya NIB, kita pilih permohonan baru. Nah, di sini kita diharuskan untuk mengisi data pengusaha. Biasanya nama dan alamat itu sudah langsung tercetak karena waktu kita daftar itu sudah ngisi daftarnya. Tinggal ngisi NPWP pribadi. Ini kalau saya coba bisa dilewati. Kemudian apakah memiliki BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan, ini bisa dijawab ya dan tidak. Kemudian simpan data, diproses. Nah, ini nanti ada kotak biru yang notifikasi bahwa berhasil disimpan. Selanjutnya kita masuk ke bidang usaha, itu tambah bidang usahanya, klik tombol warna biru. Nah, ini yang banyak keliru itu langsung isi ke bawah. Sebetulnya yang pertama dilakukan itu sebetulnya klik dulu pilih bidang usaha sesuai KPLI. Nah, ini bidang usahanya. Kalau bingung ngisi KBLI-nya, kita sebut saja usaha kita. Sebetulnya kita bisa buka daftar KBLI, tapi di sini kalau mau secara otomatis, klik saja bidang usaha. Misalnya bidang usahanya bikin tahu, ya klik saja tahu, nanti akan keluar deretan ini daftar KBLI yang ada. Jadi misalnya kalau mau bikin tahu kedelai, industri tahu kedelai, kita klik nanti tahu kedelai. Di sini sudah disebut. Nah, ini industri tahu kedelai dengan uraian kelompok ini mencakup usaha pembuatan tahu dari kedelai dan sebagainya. Kemudian ruang lingkupnya
Kalau industri ya bisa diklik seluruh industri. Kemudian pilih bidang usaha Anda sesuai dengan KBLI. Ini pilih industri tahu dan ini akan otomatis nanti ada penyebutan bidang usaha ini tidak terkena syarat BUPM karena status penanaman modal usaha Anda adalah PMDN karena modal sendiri. Kemudian klik simpan. Nah, kalau sudah keluar ini baru ngisi di bawahnya. Ngisi data usahanya. Nah, ini luas usahanya berapa, satuannya apa, misalnya 500 meter persegi. Kemudian alamat usahanya. Alamat usaha bisa beda dengan alamat KTP, jadi diisikan saja, atau bisa sama, monggo. Itu tergantung dari usaha Bapak Ibu. Diisi komplit sampai ke kode posnya. Kemudian apakah usaha ini sudah berjalan atau belum? Ini bisa disebut, tentunya kalau kita sudah bikin NIB artinya kan minimal sudah berjalan. Kemudian nama usaha, ini mereknya atau nama usaha Anda, misalnya produksi tahu maju. Kemudian diisi modal usahanya. Nah, kemudian pilih, nah setelah di sini nanti ada checking, itu skala usaha Anda adalah mikro, tingkat risiko kegiatan usaha Anda adalah rendah. Jadi nanti akan beda-beda hasil ceknya. Nah, kemudian setelah cek, ya dipilih skala usahanya, atau deskripsi kegiatan usaha. Ini dipilih skala industri kecil dan menengah, diisi jumlah tenaga kerjanya, kalau belum punya tenaga kerja ya diisi 1 saja. Kemudian ditambahkan produk atau jasanya. Produknya tadi tahu. Kemudian ditulis diisi kapasitas produksinya per tahun. Itu mungkin berapa, 100 atau 10 atau 100 kilo atau ini ada ukurannya macam-macam tergantung produk dari Bapak Ibu. Kemudian apakah sudah memiliki sertifikat SNI? Bisa, kalau sudah punya bisa diisi ya atau tidak. Nah, kalau sudah selesai itu sudah ada ini keterangannya. Artinya ini sudah muncul, baru diklik selesai. Nah, ini ada notifikasi hijau di sini. Ini sudah berhasil. Nah, setelah keluar seperti ini, klik lanjut, atau bisa juga dicentang di tanda pulpen itu. Kalau sudah lanjut, kita klik panah di sini, kemudian kita proses perizinan berusaha. Nah, yang terakhir itu mengisi pernyataan mandiri atau menyetujui pernyataan mandiri dengan mengklik kotak yang kosong di sini. Kita klik semua. Ada pemenuhan standar nasional dan sebagainya. Ini ada surat pernyataan kesanggupan. Kalau sudah diklik semua, nanti
muncul tombol di bawah itu biru, itu untuk melanjutkan. Jadi kalau belum muncul, tombolnya belum berwarna biru, berarti ada yang belum diklik. Jadi mungkin terlewat, belum diklik. Nah, ini tombol biru lanjut ini kalau sudah diklik semua akan berwarna biru dan bisa diklik. Nah, proses perizinan sudah selesai, kita cek apakah sudah sesuai dengan kriteria usaha kita. Kalau sudah, klik menyatakan setuju, kemudian tinggal keluar nanti muncul terbitkan perizinan ini, sudah selesai, NIB sudah jadi. Nah, kalau Bapak Ibu mau mencetak pernyataan mandiri bisa dicetak dari kolom ini. Tinggal klik huruf yang diwarnai merah. Kemudian kalau sudah selesai bisa dicetak NIB-nya. Ya, NIB sudah selesai, tinggal di print. Selamat, Bapak Ibu sudah punya NIB. Demikian Bapak Ibu, kalau belum bisa kita lanjutkan atau mungkin menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan, nggih, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung, luar biasa ini. Tinggal keberanian kita mencoba, teman-teman. Jadi makanya kalau takut atau salah langkah nanti kita bisa teman-teman yang ada di sini nanti kita saling belajar, nanti kita siap mendampingi. Jadi salah satunya Mbak Indah itu sudah mendampingi lebih dari 200 loh. Pak Agung juga kelihatannya banyak juga, sekitar 100. Kalau saya baru sedikit. Jadi mungkin ada ini pertanyaan Pak Agung di chat. Jadi ini yang sering terjadi. Jadi dari Ibu Rosyida Ayu, saya daftar OSS, tetapi keterangannya data provinsi, kabupaten atau kelurahan tidak sesuai dengan data Dukcapil, padahal sudah sesuai KTP. Nah, itu gimana Pak Agung? Ini yang paling sering terjadi ya. Silakan. Ya, kalau ini kan OSS kan dia hanya mengambil data dari, sebetulnya kan mengambil data dari Dukcapil. Dia ketika kita ngisi NIK itu langsung diambil dari Dukcapil dan diambil jadi mungkin kalau untuk seperti itu bukan kita tidak bisa bantu, tapi Bapak Ibu bisa ke ini, saya share nih untuk OSS-nya sebentar. Nah, saya bisa nambahin Pak Agung. Oke, silakan Indah. Kalau misalnya kita daftar OSS tapi ada keterangan data provinsi, kabupaten atau kelurahan atau mungkin nama yang tidak sesuai pada Dukcapil, maka jalan terbaik adalah segera datangi Dukcapil dengan membawa KK dan KTP kita gitu. Nanti disinkronkan. Jadi banyak memang KTP atau KK yang belum konversi. Dan sekarang ini apalagi kayaknya KK itu memang harus diperbarui. Yang baru sekarang sudah ada barcode-nya. Jadi kalau masih menggunakan KTP dan KK yang masih lama, itu KK-nya harus segera diperbarui ke Dukcapil gitu. Oke, kemarin, kita yang memperbarui KK-nya ya Mbak Indah ya, karena ada ya. KK-nya yang harus diperbarui karena mungkin KK-nya masih KK lama belum berbarcode. Sekarang KK-nya pakai barcode gitu. Oke. Ini sudah terbaru pada akhir tahun kemarin Desember. Ini sebetulnya di OSS. Oh, berarti itu belum diaktifasi.
Jadi Oh, kalau gitu. misalnya sudah baru, tapi kenapa masih saja seperti itu gitu ya, masih error, miss. Nah itu mungkin karena belum aktivasi. Jadi memang ketika kita sudah punya KTP baru, KK baru, itu harus datang ke Dukcapil, minta tolong ini diaktifasi gitu. Jadi belum Oke, sip. aktivasi. Diaktifasi ya, Ibu. Jadi mungkin belum diaktifasi. Jadi kalau ini yang memang paling sering terjadi, jadi tentang apa, kakak kan bikin stres ya. Kelihatannya udah sama, kok nggak sama. Ternyata memang karena sekarang ini ada kakak terbaru yang terhubung dengan Dukcapil. Oke, baik. Terima kasih. Atau bisa juga Agung. memanfaatkan fasilitas di web OSS itu paling bawah kanan itu bisa untuk konsultasi. Jadi Oh kita iya, klik saja buat janji konsultasi. Jadi nanti yang oke. akan merubah datanya itu pihak OSS ya. OSS-nya yang bisa Oke, oke. mengatur datanya. Sip. Karena kita tidak bisa mengedit. Mereka yang Sip. punya akses untuk mengeditnya. Ya, kayak Oh, gitu mungkin ya. baik, terima kasih sekali Pak Agung. Saya malah belum pernah coba ini jasa apa konsultasi. Bisa saya coba Bapak. Ya, karena kan gimana pun juga perubahan itu dari admin web kan, bukan. Jadi kayaknya sih lebih mudah begitu untuk perubahan-perubahan, atau mungkin ada yang kehilangan password atau emailnya salah seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung. Wah ini luar biasa. Jadi kita udah belajar dua hal tentang Transfumi dan juga dengan OSS berbasis resiko ya Pak ya. Nah sekarang kita akan coba. Jadi bagaimana sih agar kita bisa melaporkan OSS kita. Jadi kalau tadi sudah disampaikan di Mbak Indah. Jadi Mikro Mentor itu memberikan kayak semacam spesial. Jadi kita bisa belajar tentang OSS, tentang halal dan juga haki. Jadi OSS itu adalah gerbang pertama atau first stage. Nah, kemudian ada gerbang selanjutnya yaitu adalah ketika OSS kita itu sudah terlaporkan. Nah, di sini sudah ada Mas Tri. Halo, Pak Tri, monitor. Ya, halo Pak. Oke. Nah, sudah ada Pak Tri Rohmadi yang akan menyampaikan bagaimana sih kita bisa melaporkan OSS kita dan juga mengoptimalkan. Jadi setelah dilaporkan itu kita juga bisa mengoptimalkan Micro Mentor. Kepada Pak Tri Rohmadi, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, terima kasih Pak Asfa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang semua Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya untuk melaporkan NIB seperti yang disampaikan Pak Asfa selaku moderator tadi. Saya izin share screen ya, Pak Ibu. Elemennya bisa di belakangnya. Mungkin sudah tampak ya layar saya. Jadi untuk melaporkan NIB yang kita miliki, itu sebenarnya ada shortcut linknya, tetapi di sini saya akan menjelaskan dari awal bahwasanya untuk melaporkan NIB itu kita masuk ke Mikro Mentor terlebih dahulu. Dan pastikan di sini sudah diubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, ketika sudah berubah menjadi bahasa Indonesia, maka nanti di profil ini ketika kita klik, ada menu sumber daya saya. Nah, ini kita klik aja sumber daya saya. Nanti akan muncul tampilan baru seperti ini, ada beberapa tab menu, ada Sigap UMKM, Transfumi, keamanan siber, mentoring bisnis, e-learning, program mitra. Nah, untuk melaporkan NIB yang kita miliki, yang kita proses dari OS tadi, kita masuk ke menu tab ini, Transfumi. Nah, di bagian bawah, di sini ada laporkan NIB.
Jadi nanti untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki NIP-nya itu harus melaporkan NIP-nya tuh di sini, laporkan NIP ini kita klik. Saya akan share ulang sebentar. Di Zoom ini nggak bisa ini ya, nggak bisa share desktop, harus share aplikasi soalnya. Nah, nanti ketika menu tadi kita klik, maka akan diarahkan ke form Google, di mana isinya ada beberapa ini, ada email. Jadi ketika mengisi ini harus login dulu ke Gmail. Di sini saya sarankan menggunakan Gmail supaya lebih mudah. Kemudian diisi emailnya, kemudian siapa nama pemilik UMKM atau pelaku usaha, dalam hal ini adalah Bapak Ibu sendiri. Kemudian nama usahanya apa, misalkan Didik Fashion atau yang lain, nanti disesuaikan dengan usahanya Bapak Ibu sendiri. Kemudian email yang digunakan untuk mendaftar mikromentor. Nah, tadi kan di awal saya menjelaskan bahwasannya untuk mendaftarkan NIP ini harus memiliki akun mikromentor terlebih dahulu. Maka tadi saya sarankan juga melaporkan NIP ini melalui mikromentor juga. Misalkan emailnya apa? Misalkan emailnya ini. Kita klik, kita isi sesuai dengan identitas Bapak Ibu sendiri. Kemudian juga nomor WA-nya, kemudian nomor NIP. Kemudian untuk upload bukti nanti juga disertakan. Jadi ketika sudah memiliki akun di OSS, kemudian sudah mendaftar NIP, NIP itu disarankan untuk di-download karena nanti akan di-upload ke sini. Kemudian untuk yang terakhir, nah ini saya dibantu siapa dalam mendapatkan NIP ini? Nah, nanti silakan diisi sesuai dengan mentor Bapak Ibu. Kalau tidak salah di grup ini nanti mentornya akan dibagi menjadi 3 atau 4 sesuai yang jadi narasumber saat ini. Jadi tadi ada Bu Indah, kemudian Pak Aspa, kemudian Pak Agung, dan saya sendiri, Rohmadi. Nanti silakan bisa diisi. Nah, nanti untuk nomor NIB ini kita dapatnya dari mana? Saya izin share screen lagi. Untuk nomor NIB itu, nah ini. Jadi ketika kita sudah mendaftar di OSS, kemudian sudah memiliki NIB, maka nanti ketika kita sudah selesai semua prosesnya, kita bisa mendownload dokumen tersebut, dan ini adalah untuk NIB-nya. Jadi nanti yang ditulis NIB-nya itu yang di sini. Jadi untuk melaporkan NIB itu sangat-sangatlah mudah ketika semua proses dari kita mendaftar OSS, kemudian mendaftar NIB itu sudah selesai. Jadi itu untuk yang bagaimana melaporkan OSS. Tetapi di sini seperti yang disampaikan oleh Pak Aswa selaku moderator tadi, bagaimana memaksimalkan akun mikromentor kita. Nah, di sini saya izin satuin lagi. Tadi saya sampaikan juga ada beberapa tab menu, ada transbumi, keamanan siber, mentoring bisnis, e-learning, program mitra. Nah, bagi Bapak Ibu nanti yang ingin belajar mandiri, bagaimana sih terkait dengan keamanan siber seperti yang disampaikan Bu Indah tadi, bahwasanya sekarang ini marak kejahatan ya karena semua sudah terdigitalisasi, mau nggak mau kita harus menggunakan internet, maka kejahatan di ruang cyber ini juga semakin beresiko. Sehingga kita juga perlu untuk bagaimana kita aware, peduli dengan akun kita ketika kita berada di ruang siber. Nah, nanti untuk hal tersebut Bapak Ibu bisa belajar mandiri melalui mikromentor ini, ataupun nanti bisa juga melalui konsultasi dengan mentor yang Bapak Ibu. Nah, di sini ada keamanan siber, nanti di sini ada beberapa yang bisa kita pelajari. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Bu Indah, ada mentoring bisnis atau digital marketing ini juga ada. Kemudian di sini juga ada menu e-learning. Menu e-learning ini artinya jika Bapak Ibu ingin memperoleh sertifikat. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ingin memiliki sertifikat terkait dengan
pelatihan yang dilakukan, yang disediakan oleh Mikromentor, ini bisa kita klik. Nah, ini untuk halaman awal di e-learning Mikromentor. Nah, di sini ada beberapa serinya, seri masterclass, seri expert speaker, seri keamanan siber, dan sebagainya. Bila Bapak Ibu ingin ingin tes atau ingin evaluasi diri, bagaimana sih keamanan siber saya, apakah sudah bagus atau belum, kita cek di sini saja. Jadi di sini ada 3 sesi. Yang pertama itu terkait dengan aset dan pertahanan, kemudian kedua tentang kata sandi, phishing, malware, dan yang ketiga tentang kecadangan. Kalau yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita mengukur kemampuan kita atau mengukur seberapa jauh kita aware atau perhatian dengan akun kita, itu ada di sini. Kemudian karena disampaikan Bung Indah tadi di awal juga, bahwasanya kejahatan itu semakin marak. Nah, biasanya itu karena hal ini, phishing dan malware. Jadi bagaimana kita mengenali phishing, bagaimana kita mengenali malware, itu diperlukan supaya kita tidak terkena jebakan Batman, atau dalam artian nanti akun kita ter-take over, diambil alih oleh orang lain. Nah, bila mana hal tersebut tetap terjadi ke kita, nah maka nanti Bapak Ibu bisa mempelajari yang sini, pencadangan dan pemulihan. Ini saya contohkan satu aja untuk yang evaluasi diri, seberapa jauh kita memahami tentang keamanan siber, itu di sini. Kita melanjutkan pelatihan. Nah, di sini kita bisa menjawab. Nanti ketika jawaban itu di atas minimal ketentuan yang disediakan oleh Mikromentor, maka nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dari yang sudah kita kerjakan. Tapi pada intinya adalah di sesi 1 tadi, aset pertahanan itu adalah sesi bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, seberapa jauh kita perhatian dengan akun yang kita miliki. Jadi itu untuk beberapa optimasi yang bisa kita lakukan ketika kita memiliki akun Mikromentor ini. Mungkin itu saja Pak Asfa dan Bapak Ibu, karena untuk melaporkan NIP ini sebenarnya sudah mudah, tadi sudah saya sampaikan di awal tadi, melalui Transbumi, kemudian di bagian bawah ada laporkan NIP, ini diklik laporkan NIP-nya. Di sini juga sudah ada tutorialnya, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat videonya. Tapi jika nanti Bapak Ibu itu masih mengalami kendala, kemudian ingin berkonsultasi lebih, nanti bisa menghubungi mentor yang sudah ada. Oke, demikian Bapak Ibu dan Pak Asfa, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Tri. Jadi demikian tadi kita sudah belajar tentang Transbumi itu sendiri, kemudian dengan OSS, kemudian dengan pelaporan dan juga sedikit tentang optimalisasi Mikromentor. Silakan Bapak Ibu, mungkin masih adakah pertanyaan? Pak Afswa, Ya, silakan Mbak Indah. sebaiknya teman-teman ini nanti semuanya kita invite aja ya. Mereka kita kasih link grup kita ini ya. Ya kan bisa kalau via chat. Mbak Indah yang share-kan adminnya. Boleh di-share aja, Bu. Jadi Ini bisa di chat biar aja bergabung. Mbak Indah. Oke, coba. Oke, jadi silakan nanti kita bikin grup biar apa? Oke, silakan Ibu Darmini Okasuno. Silakan langsung speak aja. Oh, bentar. Haruskah saya buka? Terima kasih. Halo. Halo, ya. Terima kasih. Saya mau nanya yang tadi, Pak. Yang tadi yang saya tanyakan untuk mengubah merek di NIB-nya sama IUMK-nya. Karena merek saya itu sangat di pasar itu banyak yang pakai. Takutnya kalau saya pakai itu terus, nanti ada somasi di hari berikutnya oleh orang yang sudah memakai merek itu terlebih dahulu.
Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik Ibu Darmini. Oh iya, sebentar. Mohon maaf, Ibu Darmini udah punya haki belum? Ah, belum, Pak. Kalau haki itu susah ngurusnya. Teman saya ada 3 tahun ngurus hakinya sampai sekarang belum terbit, Pak. Oke, ini kelihatannya Mbak Saya Ida ini yang di jawab. Bali, Saya Pak. aja 7 tahun. Ayo Mbak Ida ini yang jawab ini. Ayo Mbak Ida. Haki itu memang pengurusannya lama ya, tetapi kita seneng kalau misalnya itu udah jadi. Jadi biarin aja, misalnya memang lama antara 2 sampai 5 tahun. Saya aja ngurus lama banget. Jadi saat itu ngurus punya saya tahun 2010, tahun 2012 diberi surat bahwa sudah ada yang sama mirip lafalnya gitu, sehingga saya pun harus berubah. Nah, ketika kita mengubah tahun 2012, tahun 2017 baru jadi. Itu pun 5 tahun kan berarti. Jadi sabar. Memang apa namanya? Kalau misalnya kita mau ngurus haki sebaiknya dari sekarang gitu. Lama enggak masalah, biarin aja. Bahkan terkadang ada juga yang usahanya udah tutup baru sertifikasinya jadi. Nah, masalahnya di pembiayaan, Ibu. Karena untuk urus haki itu biayanya mahal, bukan? Teman saya nggak tahu Oh, bayar. ada fasilitasi gratis ya. Oh Jadi ya, datang ke dinas dinas apa, Ibu? koperasi, dinas Dinas koperasi koperasi DIY provinsi ya. atau kabupaten, Bu? Provinsi. Oh, begitu. Provinsi. Persyaratannya Nanti apa, Ibu? nanti akan ada surat rekomendasi dari dinas perindak sih, disperindak. Jadi kalau fasilitasinya dinas koperasi, tapi pengurusannya ke disperindak DIY Jalan Kusuma Negara. Oh, Jadi iya, nanti ke Ibu, Jalan Kusuma. iya, Biasanya tapi nanti saya Ibu, Denpasar Bali. oh gitu ya. Kalau dari Denpasar Bali datang ke disperindaknya Bali di Denpasar ya. Oh, iya, Datang ke sana. iya, Ibu. Terima kasih, Minta Ibu. fasilitasi. Karena tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita tidak datang ke dinas, dinas tidak tahu kita, gitu kan. Jadi kita harus sering-sering datang ke dinas gitu, bawa produknya, bawa sertifikat yang kita ada gitu. Kemudian nanti bilang, Pak, ini bisakah difasilitasi gitu. Inji, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Indah. Jadi Mau ini Mas menjawab yang perubahan tadi, kalau di silakan. OSS itu kalau kita sudah masuk, nanti klik di perizinan berusaha, itu nanti akan ada daftar kan, ada permohonan baru, ada perubahan, ada pengembangan, ada perluasan, ada pencabutan, ada pembatalan. Jadi nanti diklik aja perubahan, itu bisa untuk merubah data pelaku usaha dan perubahan data usaha. Jadi ada fasilitasnya itu Bu, kalau mau merubah data pelaku usaha dan data usahanya di platformnya oss.go. Kalau nanti bisa berubah data yang lainnya. Gitu saja Mas, makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung. Jadi ininya masuk ke mana? NIB dulu, terus nanti ada perubahan ya Pak ya. Oke, baik. Masih adakah? Jadi teman-teman memang diharapkan apa ya? Kolaborasi. Jadi sekarang ini kreatif, adaptif, dan kolaboratif itu tuh perlu. Kalau sudah kolaboratif, Mbak Indah berapa kali difasilitasi halal? Wah, berkali-kali. Jadi karena yang jadi intinya yuk kita baiknya juga. Jadi makanya kalau apa ya kan ada beberapa lembaga ya, termasuk nanti teman UMKM siap lah sebagai salah satu platform yang dipromosi. Oke,
Silahkan teman-teman, masih adakah? Mungkin satu pertanyaan lagi, sudah jam 10.30. Bapak, saya mau Oke, mengucapkan kalau terima tidak, kasih tadi atas jawabannya, Bapak. oh, Terima kasih banyak. Ya. Oke, Pak sama-sama. Aspa, Oke, izin masuk. silahkan Pak Tri. Terkait dengan untuk tadi ya, terkait dengan merek, mungkin itu bisa dimulai lebih awal pendaftaran hak cipta dulu aja. Jadi untuk Oh pendaftaran iya, hak cipta itu bisa secara mandiri dan itu biasanya lebih murah, biasanya di bawah 500.000. Itu nanti melalui hak cipta yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. oke. Baik, terima kasih Pak Tri. Jadi ini saya berusaha share screen ya. Jadi silahkan itu kita optimalkan platform Mikromentor. Sudah kelihatan ya teman-teman. Jadi di sini kan tadi sudah dibuka. Jadi ini kan ada berbagai jenis. Jadi kalau buat Transfumi aja tadi kan sebenarnya tadi sudah disampaikan, cuma tadi Mas Tri belum menyinggung tentang yang lainnya. Jadi di Transfumi ini ada beberapa. Jadi ini buat NIB. Oh, nggak ada ya yang halal. Jadi kita itu bisa, ini ada cara mendapatkan NIB, ini bisa dipelajari. Terus mendapatkan sertifikat halal itu juga bisa dipelajari. Ya, jadi di bawahnya ini juga kita bisa mempelajari cara mendapatkan sertifikat jaminan produk halal. Ini diklik aja sih. Jadi intinya tidak usah takut ngeklik. Jadi akan ada 3 ya, jaminan produk halal sama SNI. Jadi ini tinggalkan, silahkan nanti diklik, terus nanti ya kita bisa belajar. Terus yang paling bawah itu tentang melaporkan. Jadi harapannya memang setelah NIB itu dilaporkan, kita bisa mendapatkan fasilitas di atasnya seperti jaminan produk halal dan juga buat SNI. Jadi itu sih sebagai tambahannya. Oke, jadi nanti silahkan jadi dioptimalkan dan nanti kita juga bisa dilanjut by group. Mungkin itu. Oh ini Pak Tri sudah share juga tentang hak cipta dan yang lainnya. Jadi yuk kita terus belajar bersama, terus kreatif, terus adaptif dan juga kolaboratif. Oke, di akhir sesi silahkan kita record ya. Mohon dinyalakan kamera sebagaimana ritual biasa. Jadi kita foto bersama. Oke, silakan teman-teman buat menyalakan kamera ya, teman-teman. Bu Erom, Eyang Sutarmi, Bu Wulan, Bu Nita, Bu Rosida, Pak Andri, Mbak Wiwit, Mufliha. Oke. Kita silahkan diucapkan cheese kacang buncis. 3, 2, 1. Cheese kacang buncis. Kunci. Oke, ini slide 1. Saya nggak tahu sih kita ada di slide berapa. Pokoknya ketika Jadi ada pokoknya aba-aba, harus cheese ya. terus ya. Cheese terus harusnya. Oke, slide kedua. Cheese kacang buncis. Cheese kacang buncis. Kunci. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Nanti record akan kita kirimkan. Silakan nanti akan dibikin grup tersendiri, nanti bisa diundang atau direct. Oke, kita tutup dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Doa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mbak Indah, Ya, Pak Agung, Pak Tri, dan sama-sama. juga teman-teman Sama-sama. semua. Terus bergerak memajukan UMKM. Nanti kita baik diri masukkan kita nanti ya maupun Mas yang ada Asfa. di sekitar kita. Baik, Masukkan Mbak grup. Indah. Dimasukin Oke. grup. Ya, mari kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Selamat siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Swastiastu. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau ngobrol. Ya. Kalau enggak saya Salam buat tutup ya. semuanya ya.